Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas After Effects dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah sebelumnya saya sampaikan dalam bentuk PDF, kali ini saya akan sampaikan dalam bentuk video praktik After Effects. Seperti yang sudah kalian baca kemarin, render engine ada 3, Classic 3D, Raytrace 3D, dan Cinema 4D. Nah, ketiganya sudah kalian baca dan saya yakin kalian sudah paham di antara ketiga ini, Classic 3D, Raytrace, dan Cinema 4D. Jadi kalau Classic 3D yang seperti kita ketahui bahwa sebuah animasi 3D yang tidak memiliki volume atau ruang pada objek 3D-nya, sementara Raytrace memiliki volume dan beberapa keunggulan lain dibanding Classic 3D. Begitu juga Cinema 4D. Tapi di antara Cinema 4D dan Raytrace perbedaannya, jika Cinema 4D menggunakan renderingnya menggunakan GPU atau kartu grafis, sementara Raytrace lebih menekankan kepada CPU atau prosesor. Nah, di antara keduanya juga ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa diakses oleh Cinema 4D seperti motion blur, kamera depth of field, dan lain-lain seperti ini. Nanti di saat praktek akan kita lihat beberapa fitur yang disable, enable untuk kedua rendering engine ini. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang render engine Raytrace 3D. Nah, langsung saja kita buka projectnya. Kira-kira kita akan membuat seperti ini. Sebenarnya kita akan fokus kepada teksnya saja. Tapi ini cuman seperti apa sih namanya? Ini hanya untuk sebuah pemanis saja. Nah, kemarin juga saya meminta untuk menjelaskan apa itu layer light, terus layar kamera itu apa. Nah, di sini nanti akan kelihatan fungsinya apa. Kemudian seperti ini, geometry option itu apa, nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita langsung saja kita mulai komposisi baru, new composition, kemudian namanya terserah, bebas. Nah, habis dari sini kita ubah render engine-nya. Kita pilih Raytrace. Nah, untuk fitur render engine di After Effects CS6 cuman ada Classic 3D dan Raytrace, sementara untuk versi sisi sampai saat ini ada 3 pilihan, Cinema 4D, Raytrace, dan Classic 3D. Untuk saat ini kita gunakan Raytrace 3D saja karena Raytrace 3D juga sudah lumayan berat. Tapi jika kalian mempunyai atau memiliki komputer yang memadai dengan grafik yang lumayan atau memadai juga, ya silakan gunakan Cinema 4D atau di antara kedua ini, pilih saja. Tapi saya sarankan Raytrace saja supaya tidak terlalu berat. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nanti akan ada fitur enable dan disable. Nah, di sini seperti Raytrace tidak bisa melakukan beberapa layer style, track matte, mesh and effect on, terus preserve underlying transparency. Kemudian untuk enable-nya seperti di sini. Nah, jika Cinema 4D seperti yang tadi disebutkan tidak bisa motion blur, kamera depth of field, accept shadow only, dan lain-lainnya. Kita pilih Raytrace, kemudian klik OK. Nah, pertama-tama kita buat teks atau objek 3D-nya. Kita pilih teks apa ya? Supaya After Effects. Nah, seperti ini.
like supaya posisinya di tengah. Kemudian kita beri jarak pada teksnya supaya tidak terlalu ketat. Lagi sudah. Nah, kemudian kita akan tambahkan layer like. Oke. Kemudian layer kamera. Oke. Nah, mungkin dari kalian sudah paham ya, atau kemarin saya sudah lihat juga beberapa orang sudah mengumpulkan tugas dan hanya 7 orang yang tidak apa, karena saya paham dan mengerti kalian sudah tahu konsekuensinya apa. Kemudian di sini saya akan jelaskan layer like. Layer like itu untuk memberikan efek pencahayaan. Jadi si efek ini terlihat ada ruang atau volumenya. Kemudian kamera untuk melihat si objek 3D dari berbagai angle. Jadi kamera ini berfungsi seperti kita melihat si objek ini bisa dilihat dari atas, kanan, kiri, juga untuk bisa dianimasikan seperti animasi kamera. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk mengaktifkan si teks ini menjadi layer 3D atau objek 3D, kita terlebih dahulu menambahkan fitur atau mengklik di sebelah sini kotak kosong, menambahkan kotak ini ke layar ini. Kita klik saja di kosong ini, maka otomatis si layar ini berubah menjadi layar 3D. Nah, di sini mulai kelihatan fungsi layer like untuk pencahayaan. Namun di sini seperti kita bisa lihat masih flat ya. Belum ada volumenya. Nah, untuk mengatur volumenya kemarin seperti yang saya sudah tugaskan, ada satu lagi yaitu geometry option. Nah, untuk mengakses geometry option tinggal diklik di sini, nanti ada di sebelah sini geometry option. Kita atur bevel stylenya mau seperti apa, tapi ini bisa dilakukan belakangan. Kita atur dahulu kedalaman volumenya seberapa. Untuk melihat kedalaman volume kita bisa melihat di top. Di sini bisa terlihat kedalaman top volumenya sudah, atau kalau misal bisa seperti ini juga untuk melihat kedalaman efek. Nah, di sini terlihat ada volume. Kemudian kita atur bevel stylenya mau seperti ini, angular, concave atau convex. Kita pilih convex saja, kemudian atur bevel depth-nya, kedalaman bevelnya. Kemudian atur whole bevel depth-nya. Ini bisa kalian atur sesuai selera, tidak harus berpatokan pada angka yang di sini. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Nah, sampai di sini sebenarnya selesai untuk pembuatan objek 3D, teks 3D. Tapi kalau seperti ini rasanya kurang. Ternyata tidak bisa menggunakan align jika sudah menjadi efek objek 3D, maka kita geserkan. Untuk menggeserkan posisi kita menggunakan ini saja. Nah, di dalam layar kamera ada beberapa opsi. Yang pertama, unify camera tool. Kalau ini seperti ini, bebas. Nah, kalau ini
orbit lebih ke kanan kiri atas atau misal muter-muter. Orbit jadi seperti keseluruhan lah. Nah kalau misal tracks, kalau ini kanan kiri atas bawah. Kalau yang Z, track Z kamera tool, zoom in zoom out atau depan belakang, zoom in zoom out. Nah seperti ini pada efek. Sudah. Kemudian untuk warna layer light kita bisa menggantinya starlight setting. Jika kita tidak ingin warna putih, kita bisa menggantinya dengan warna kuning, semisal seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita akan menganimasikan teksnya. Layer solid. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri efek and preset. Venetian Blend. Atur feedernya. Dan kurang geser sedikit. Nah seperti ini cukup dah. Kemudian kita akan animasikan si teks dengan menggunakan animasi teks yang lain. Kita posisi saja, posisi, kemudian kita beri expression. Nah seperti ini. Sebentar, kita miringkan saja. Kita akan animasikan selama 1 detik. Oke, sudah. Kemudian F9 atau misal easy ease supaya gerakannya lentur. Kemudian kita animasikan di awal ini si teks turun dari atas. Terus sampai atas. Terus sampai atas, sekian. Terus seperti ini. Ya, sebentar. Ada yang salah tadi sedikit. Ini kita ke nol kan. Nah seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Kita coba lihat dulu. Nah kurang lebih seperti ini. Atur ininya supaya lebih lembut turunnya. Nah seperti ini. Kurang tengah posisinya, kita geserkan sedikit ke atas.
Kemudian kita akan animasikan kameranya. Animasi kamera kita klik. Sebentar, jangan posisi. Oh enggak, berarti harus dibuka semuanya. Transform, kita klik semuanya. Kemudian kita zoom menggunakan ini. Atau misal kita di sini saja dulu. Ini yang harus kita zoom. Nanti seperti ini. Misal ini juga bisa seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian cukup seperti ini. Kemudian kita akan beri sedikit tambahan pemanis di belakang menggunakan buletan supaya tidak terlalu kosong. Kita tambahkan di belakang. Kemudian kita simpan di sebelah sini. Tapi nanti akan ada beberapa seperti miss sedikit, tapi nanti kita bisa atur. Ini kita buat objek 3D. Nah, jika dibuat objek 3D otomatis akan seperti ini. Kita ubah saja dulu warnanya, warna yang sesuai apa ya, sian putih. Misal warna seperti ini aja dulu. Kemudian karena ini menjadi objek 3D otomatis karena tidak penganimasiannya telat di setelah penganimasian 3D-nya. Jadi kita atur di sini posisinya menggunakan melihat kamera seperti ini. Di front kita atur posisinya, sesuaikan di tengah, atau misal kita mau perkecil lagi bisa. Sebentar, jangan di sini, kita di sini saja. Skala. Kemudian geser ke tengah. Sudah. Kemudian kita beri di sini, kita geser ke belakang dan beri volume di geometry option. Sudah. Nah, di sini ini sudah mengikuti. Tapi masih terlalu besar. Kita atur di sini skalanya. Kecilkan lagi sedikit. Kita atur posisi. Nah, misal seperti ini. Kemudian di sini kita akan menganimasikan yang ini. Kita beri efek manual saja. Beri efek rotation. Kita simpan di sebelah sini. Rotation dan position. Kita klik P, kita klik R. Rotation P dan R. Untuk memunculkan dua opsi key seperti ini, klik Shift R dan Shift V untuk position V R. Kita klik di sini dulu seperti ini, tampilan akhirnya seperti ini. Kemudian kita animasikan di sini. Animasinya YXYZ. Enggak, bukan. Enggak salah, Y.
Nah, seperti inilah. Kemudian kita atur posisi. Nah, sudah seperti ini, kita easy ease supaya gerakannya lebih lembut. Di sini atur, kita renggangkan. Maaf, bentar. Bisa satu-satu kayaknya. Tanya supaya gerakan lebih halus. Bayang tak pernah hilang. Kita lihat. Tapi ada yang berpotongan, jadi kita akan atur posisinya. Yang terlebih dahulu muncul yang mana? Kita mulai lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita yang inginkan muncul terlebih dahulu yaitu si layar background. Jadi ini kita geserkan. Tapi jaraknya jangan terlalu jauh, jadi tidak meninggalkan ruang kosong seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini animasi yang dapat kita buat. Nah, untuk meminimalisir, karena saya paham untuk menganimasikan atau membuat objek 3D ini lumayan cukup menguras tenaga komputer kalian, maka saat pembuatan untuk sementara kita buat di quarter saja dulu, karena kalau di full takutnya komputer kalian akan bekerja lebih keras. Nanti pada saat diekspor atau ya di proses, di render, baru kalian menggunakan yang full. Seperti itu. Ini mungkin pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian karena ini akan berlanjut, untuk saat ini kalian pahami dulu, pelajari dulu pemrosesannya, terus pembuatan efeknya seperti apa. Lalu kemudian selanjutnya kita akan praktek dengan efek ini. Segitu saja kali ini, pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau apapun, silakan komentar, kritik, dan saran terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.